Di bawah rebahan, kepala terasa muter. Di bawah duduk, kepala sama badan terasa goyang. Di bawah jalan apalagi, rasanya kayak mau ambruk. Karena rasanya keseimbangan tubuh nggak stabil. Hal ini membuat saya kesulitan buat menjalankan aktivitas. Ada yang sama nggak bro? Kalau ada, kamu bisa simak video ini sampai selesai. Saya akan sharing gimana cara saya buat mengatasinya. Disclaimer aja, saya bukan dokter atau ahli. Di sini saya nggak bisa nyembuhin teman-teman. Di sini saya cuma sharing aja. Saya cuma sharing pengalaman aja. Siapa tahu pengalaman saya bisa menambah wawasan dan berguna buat teman-teman. Jadi saya mengalami kelingan sepoyongan selama 1 tahun lebih, hampir 2 tahunan lah lebih tepatnya. Kelingan ini saya rasakan setiap waktu selama 24 jam. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Keluhan itu saya rasakan entah pas rebahan, duduk, ataupun berdiri. Badan terasa nggak seimbang, kayak mau roboh. Kepala juga terasa goyang dan kadang ada sensasi berputar. Pas tidur juga kadang sering kebangun, kayak kaget sendiri karena badan sama kepala terasa goyang meskipun tidur. Selama mengalami kelingan ini, saya nggak bisa beraktivitas yang berat-berat. Karena gerakan yang sedikit aja bisa memicu kepala terasa memutar. Tubuh juga terasa goyang-goyang, persis kayak kena gempa dan kayak sedang naik perahu. Kelingan yang saya alami ini kadang disertai kepala yang nyeri seperti tertekan. Selain itu kadang disertai dengan mual. Tapi nggak sampai muntah, cuma mual aja. Kalau pernah mabuk kendaraan kira-kira mualnya seperti itu, kayak mabuk kendaraan. Gak jarang kelingan ini juga menyebabkan badan dan kaki lemas, mungkin ada yang sama. Setelah lumayan lama mengalami keluhan kelingan, saya pahamin betul-betul sensasinya. Ternyata kaki yang kadang terasa lemas itu diakibatkan oleh ketegangan bagian kaki, mungkin bagian ototnya atau apalah itu. Ketegangan pada kaki itu karena saya selalu berjaga-jaga. Jadi ketika berjalan, kaki saya kayak otomatis tegang, kayak masang kuda-kuda gitu. Biar tumpuan kaki saya kuat menahan badan yang rasanya selalu mau ambruk. Jadi gambarannya kayak gini. Sekarang kamu coba pegang gelas berisi air, usahakan air itu nggak tumpah selama dipegang dengan posisi tangan begini. Kalau semenit, 10 menit mungkin kuat, tapi kalau dipaksakan menahannya selama seharian, bahkan terus-terusan sampai beberapa hari dengan tangan posisi begini, ini tangan lama-lama pegel karena ada ketegangan, terus lama-lama bisa lemes tangannya. Nah, itu sama kayak kaki lemes yang saya rasakan pas mengalami keluhan kelingan. Kaki saya selalu tegang, jadi bekerja ekstra dari biasanya karena menahan badan biar nggak ambruk, kayak tangan yang menahan air biar nggak tumpah dengan waktu yang lama. Dan ketegangan ini kalau dialami terus-terusan setiap waktu, jadilah lemas. Saya pahami dan saya perhatikan seperti itu soalnya. Karena pas saya nyoba merilekskan kaki, lemesnya nggak terlalu kerasa, beda lah pokoknya. Tapi pas masih kelingan, saya sendiri kesusahan juga buat merilekskan kaki. Karena kaki saya kayak selalu otomatis menegang, biar badan saya nggak ambruk karena kelingan itu. Mungkin mekanismenya emang seperti itu, pertahanan diri biar tubuh nggak ambruk. Oke, lanjut, ada beberapa penyebab yang membuat saya kelingan. Pertama, karena turunnya kadar gula darah. Kedua, turunnya kadar HB. Ketiga, karena tensi yang selalu naik. Keempat, karena kecemasan. Dan terakhir, karena gangguan keseimbangan di organ vestibular. Kalau salah satu aja penyebabnya mungkin gak terlalu ekstrim kelingannya, tapi saya pernah merasakan semuanya bebarengan. Apa nggak horor banget tuh? Kenapa saya tahu penyebabnya dari situ ya? Karena saya ada alat buat ngeceknya. Saya ada alat cek gula, cek HB, dan alat tensi di rumah. Saya selalu membuat data ketika ada keluhan dengan mengeceknya. Jadi saya punya catatan tersendiri buat mengetahui perkembangan saya. Hal itu saya lakukan biar saya nggak ada panik lagi kalau ada keluhan yang serupa. Karena saya udah punya data beserta solusinya. Jadi saya udah tahu harus ngapain, nggak cuma ngeluh-ngeluh doang. Pendataan yang saya lakukan ini mah inisiatif saya sendiri sih waktu itu. Kalau penyebab kelingannya karena dari gula darah yang turun, saya tinggal makan atau minum yang manis. Bisa makan nasi, terus makan buah yang tentunya aman buat perut, itu kalau ada keluhan lambung. Bisa juga bikin minuman dari gula merah, bisa juga bikin minuman dari madu. Jadi madu dicampur air hangat. Kemudian kalau dari turunnya kadar HB, bisa makan makanan yang buat naikin kadar HB, kayak daging-dagingan, telur, kayak gitu. Sama cukupi kebutuhan air biar tubuh tetap terhidrasi. Kemudian kalau dari tensi, kalau tensi naik ini sebenarnya kalau saya sedang cemas aja. Kalau lagi nggak cemas, tensi saya selalu normal di sekitaran 110 sampai 120. Tapi kalau lagi cemas, tensi saya suka naik ke 130 sampai 140.
Tensi yang naik ini bikin saya kelingan, kemudian detak jantung juga jadi nggak beraturan. Kenapa saya tahu? Karena saya ada smartwatch, kayak jam gitu. Jam ini bisa melihat hitungan detak jantung. Pas tensi tinggi karena kecemasan, heart rate saya jadi ikutan naik. Detak jantung juga lebih terasa detakannya sebadan, kayak orang abis lari-larian gitu. Padahal lagi diem, tapi jantung saya detakannya tinggi. Kalau dari kecemasan ini, saya kadang suka kejebak juga di lingkaran setan, kayak looping siklusnya berputar-putar. Karena ketika cemas bikin kelingan, dan pas udah kelingan karena cemas, nambah makin cemas lagi. Jadi gitu muter-muter. Yang ada makin cemas dan makin kelingan. Selain itu juga suka ada sensasi lain lagi kalau cemas. Jadi makin menjadi-jadi kecemasan dan sensasinya. Jadi solusinya kalau penyebabnya dari kecemasan, kalau saya di sini ya belajar untuk kontrol cemas biar tensi nggak melambung naik dan nggak bikin kelingan. Dan kalau teman-teman emang kesulitan dan keluhannya terasa berat banget, nggak ada salahnya ke profesional. Karena sebelumnya pas kena banyak keluhan dan sensasi, saya selalu nyari informasi buat cepat sembuh. Entah itu di YouTube orang, di sosmed, forum, dan lain-lain. Saya kadang menemukan komentar dan testimoni kalau ada dari mereka yang sembuh dari kelingan dengan mengkonsumsi obat dari profesional. Banyak jalan ikhtiar sebenarnya, tinggal kitanya aja mau pakai cara yang mana gitu. Oh ya, saya selama mengalami kecemasan berlebih nggak pernah ke profesional ya. Kemudian penyebab kelingan yang terakhir karena gangguan organ vestibular. Ini tahapan terakhir yang agak susah saya sembuhin sebenarnya waktu itu. Karena saya sebelumnya nggak tahu juga penyebabnya. Ini yang nyebabin saya kelingan setiap waktu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kenapa terakhir? Karena saya udah ngerasa normal. Kecemasan udah mulai bisa ngatasin. Gula darah, HB, tensi, semuanya udah normal. Keluhan lambung saya juga udah sembuh sebenarnya. Saya udah bisa makan apa aja. Mau makan pedas, makan yang digoreng, dan makanan yang sebelumnya saya pantang udah saya makan pokoknya. Karena lambung saya emang udah pulih, tapi saya masih tetap kelingan aja. Ternyata keluhan badan sempoyongan gak seimbang yang kadang terasa bikin mau ambruk itu dari terganggunya organ vestibular. Kenapa saya bisa tahu karena dari terganggunya organ vestibular? Karena saya waktu itu mencoba mereposisi sendiri organ vestibular sendiri di rumah. Dan setelah saya coba buat memperbaikinya sendiri, terapi sendiri gitu, keluhan kelingan yang saya rasakan selama 24 jam itu hilang. Saya juga kaget sendiri waktu itu, kayak, loh, hilang. Soalnya saya udah pasrah juga sih waktu itu, udah merelakan diri saya, udah berserah total intinya. Semisal emang diharuskan kena kelingan terus-terusan, saya ikhlas, karena saya udah bingung juga mau ngapain. Tapi alhamdulillah, saya diberi kesembuhan dan keseimbangan saya kembali normal. Saya mengetahui penyebab dari kelingan ini juga awalnya karena teman saya. Waktu itu teman saya ada yang main ke rumah. Dan ketika itu dia kayak ngeliatin mata saya gitu. Terus dia bilang matanya kok kayak detak cepat gitu. Detakan mata saya terlihat nggak normal, padahal saya lagi diem, fokus ngobrol. Karena yang saya rasakan ketika itu, saya fokus melihat teman saya yang ngobrol. Jadi penglihatan saya nggak kesana kesini, nggak ngelirik-lirik. Tapi kok bisa berdetak getar cepat? Sebenarnya saya jadi kepikiran juga waktu itu. Karena kepikiran, saya cari tahu lagi kenapa bola mata saya berdetak cepat. Dan ternyata itu ada bahasa medisnya, yaitu nistagmus. Tapi saran saya, teman-teman jangan ikuti saya buat mencari informasi di Google. Karena saya menemukan hal yang bisa menimbulkan kecemasan ketika mencari ini. Tapi karena saya waktu itu udah nggak mudah ke-trigger, jadi saya biasa aja. Meskipun pas nyari informasi yang keluarnya itu informasi-informasi yang agak ngeri juga. Jadi bagi yang kecemasannya masih tinggi dan belum bisa mengendalikannya, jangan terlalu sering searching informasi di Google. Jadi yang saya alami ini yaitu nistagmus adalah kondisi di mana salah satu atau kedua bola mata gerakannya nggak terkontrol. Bola mata bergerak secara cepat dan nggak terkendali. Setelah beberapa waktu saya melakukan riset dari artikel lokal maupun luar negeri, saya menemukan kalau salah satu penyebab dari nistagmus ini berkaitan dengan gangguan vestibular, yaitu gangguan pada organ telinga dalam. Jadi pada bagian telinga dalam ada pusat keseimbangan kayak rumah siput, di dalamnya ada saluran, dan di dalam saluran ini kayak ada semacam kristal. Kristal ini yang kegunaannya sebagai penyeimbang tubuh. Kalau kristal ini lepas atau keluar dari salurannya, intinya kristal itu nggak di tempat yang seharusnya, keseimbangan tubuh juga jadi terganggu. Yang dirasakan kalau kristal itu nggak di tempat yang seharusnya, tubuh jadi nggak seimbang. Karena saya juga gitu, tubuh nggak seimbang, kelingan, ngelihat objek kayak tembok, lantai juga kelihatan bergelombang, terus mata jadi kerasa lebih sensitif banget. Dan kalau emang beneran dari gangguan telinga dalam, ini bisa dibenerin dengan mereposisi ulang kristal itu.
biar masuk lagi ke tempat yang seharusnya. Dan itu yang saya lakuin di rumah. Saya mereposisi ulang kristal itu sendiri. Tapi ini nggak asal-asalan reposisi kristal. Ada gerakannya sendiri dan ada pengetesannya buat mengetes dan mengetahui penyebabnya pada bagian telinga mana yang bermasalah, telinga kanan atau telinga kiri. Karena beda telinga, beda juga cara mereposisinya. Karena kalau salah, makin tambah pusing. Soalnya saya pas awal-awal mereposisi kristal ini, kepala saya makin kuat puyeng dan muternya. Karena sempat ada kesalahan. Tapi setelah mengetahui bagian telinga mana yang bermasalah, terus saya reposisi ulang kembali kristalnya, akhirnya keseimbangan saya normal kembali. Sebenarnya kalau saya cari-cari informasi mengenai di mana kita bisa mengatasi keluhan gangguan vestibular, kalau emang penyebab kelingan itu dari gangguan vestibular, apalagi dari kristal yang nggak berada pada tempatnya, ini bisa diatasi sama orang-orang fisioterapi. Kalau di tempat teman-teman ada pelayanan fisioterapi, teman-teman bisa coba, bisa ditanyain aja. Soalnya di tempat saya nggak ada, adanya di luar kota, jauh. Jadi itu alasan saya nyoba-nyoba melakukan terapi sendiri di rumah. Karena itu, mau nanya-nanya dan mau nyoba ke tempatnya aja juga jauh. Sebenarnya tadinya juga saya mau ke fisioterapi, tapi saya coba sendiri dulu. Semisal saya nggak berhasil terapi sendiri, saya paksain aja buat mengatasi keluhan saya ke fisioterapi, ke ahlinya. Tapi alhamdulillah setelah beberapa kali percobaan, saya bisa melakukannya sendiri untuk mereposisi kristalnya. Keluhan kepala yang selalu terasa muter, badan goyang, kelingan sempoyongan yang saya rasakan setiap hari selama kurang lebih hampir 2 tahunan, hilang setelah berhasil mereposisi kristalnya. Keseimbangan saya kembali lagi. Dari situ saya menyimpulkan ternyata selama ini gangguan keseimbangan tubuh saya dari terganggunya organ telinga bagian dalam. Karena sudah dibuktikan sendiri, setelah melakukan terapi untuk mereposisi kristal, keseimbangan saya kembali lagi, normal lagi. Semua keluhan yang setiap hari dirasakan karena terganggunya organ vestibular juga ikut hilang. Saya nggak tahu pasti penyebab kenapa vestibular saya terganggu, entah dari kecemasan yang mengakibatkan ketegangan pada organ vestibular atau karena saya sebelumnya sering tiduran. Karena saya menemukan salah satu penyebabnya, bisa dari gerakan kepala pas tiduran. Soalnya saya suka muter-muter badan saya, nyari posisi enak gitulah. Kepala kan juga ikutan gerak muter-muter. Karena pas mengalami gangguan cemas berlebih, saya suka ngurung diri di kamar, terus suka tiduran terus. Yang jelas, alhamdulillah keluhan saya bisa teratasi setelah mengetahui beberapa penyebabnya dan menemukan solusinya. Dan saya bisa beraktivitas normal kembali. Ini hanya pengalaman saya saja, penyebab kelingan saya itu seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan penyebab keluhan yang teman rasakan bisa aja sama, bisa juga berbeda. Kalau sama ya solusinya itu sudah saya jelasin. Saran saya, kalau keluhannya udah kerasa berat banget dan gak nemu solusinya, teman-teman bisa hubungi profesional. Karena di sini saya cuma sharing pengalaman aja. Saya bukan dokter atau ahli, saya cuma orang yang pernah mengalami hal yang serupa seperti teman-teman alami. Jadi cukup sekian video kali ini. Terima kasih.